أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Di dunia yang bergegas mengejar modernitas, ada sebuah tempat di mana waktu seolah melambat. Dan agama tidak hanya dibaca dari lembaran kitab. Ini bukan sekedar tempat menuntut ilmu spiritual. Ini adalah garis depan perlawanan terhadap krisis pangan bumi dari balik tembok sebuah pesantren. Islam itu diturunkan kepada dunia itu untuk sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya untuk lil muslimin aja atau lil mukminin aja, tapi lil alamin, untuk seluruh alam. Surat Ar-Rum ayat 41 kurang lebih artinya seperti ini. Telah terjadi kerusakan di muka bumi oleh akibat tangan-tangan manusia. Didirikan pada akhir tahun 2008 dengan konsep kekeluargaan, pesantren Atorik di Garut, Jawa Barat mendefinisikan ulang arti bertahan hidup. Di pesantren ini mereka belajar cara memproduksi pangan tanpa merusak ekosistem sekitar. Mereka mempraktekkan agroekologi melalui kearifan lokal Sunda, yaitu sistem kebun talun dan buruan bumi. Para santri menumbuhkan pangan dari tanah yang sehat, air yang bersih, dan tanpa racun kimia. Sejauh ini sih kalau dari pengajaran secara agamanya ya nggak jauh beda, karena mempelajari kitab kuning tentunya dan Al-Quran pastinya. Mungkin dari habitnya aja sih, lebih ke di pesantren-pesantren yang sebelum-sebelumnya tuh menjadikan kekebun itu hanya sebatas membantu atau mengabdikan diri sebagai santri kepada gurunya begitu. Kayak misalkan gurunya punya kebun atau gurunya punya sawah, nah itu yang ngurus tuh santri-santrinya. Nah kalau di Atorik itu, ini bukan hanya soal bantu-membantu atau suruh-menyuruh, dan bukan hanya sekedar mengabdi. Kami menjadikan berkebun, bertani, menanam, dan lain sebagainya itu sebagai kurikulum. Jadi ini tuh diwajibkan, bukan hanya sekadar kebesaran hati, keikhlasan hati aja gitu untuk membantu. Goalsnya itu santri-santri setelah lulus dari sini tuh mereka punya movement. Jadi mereka bisa mengaplikasikan apa saja yang mereka dapatkan dari sini di kampung halaman mereka. Entah itu bikin komunitas tentang pangan atau punya sesuatu herbal-herbalan gitu kan. Pokoknya semua hal yang menjadikan Atorik itu inspirasi bagi mereka, kami harap itu diterapkan kembali ketika mereka sudah selesai belajar di sini. Kami punya program-program yang mana ada revolusi meja makan, yang mana revolusi meja makan ini adalah kemandirian pangan dari kebun kami. Karena kan Atorik ini tentang pertaniannya memang berangkat dari budaya Sunda, budaya tataran Sunda namanya kebun talun dan buruan bumi. Kebun talun tuh kan lahan yang kering dengan banyaknya pohon-pohon tapi bisa ditanami dengan pangan-pangan. Terus buruan bumi adalah bahasa Indonesianya buruan bumi itu kita bisa menanam dari halaman rumah. Dilihat memang Atorik ini
kebunnya tidak jauh dari halaman rumah. Itu menjadi goals-nya kami, berangkat dari situ tentu saja. Bagaimana caranya untuk kita melahirkan generasi yang baik? Artinya baik itu bukan seolah dari bagaimana kita praktiknya, tapi bagaimana kita melahirkan sesuatu yang kita rasa itu baik untuk diri kita. Sampai akhirnya Umi dan Abi hijrah dari Serikat Petani Pasundan, mendirikan Pondok Pesantren Ekologi Atorik ini, yang mana kami basisnya adalah pesantren salafiyah, tidak punya sekolah formal, tidak ada ijazah untuk para santri mukim, dan kita cuma belajar nanam, ngaji kitab, dan ngaji Quran. Jadi memang kita menghidupkan pesantren tradisional terdahulu, di mana kalau dahulu kiai dan nyai itu mereka ahli dalam pertanian, ahli dalam pangan, ahli dalam mendidik anak-anaknya untuk bisa mandiri terhadap pangan. Di era sekarang itu sudah hilang. Jadi memang Atorik mempunyai kurikulum tersendiri. Kita laki-laki maupun perempuan tidak ada kesenjangan. Mereka sama-sama ada di posisi yang sama, mengelola pertanian, mendapatkan hak untuk mengaji, mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layak tentu saja. Lalu termasuk tanggung jawab kecil seperti cuci piring, terus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, itu mereka mempunyai kesetaraan yang sama. Jadi sebelum hari ini kita ngomongin tentang gender, sebenarnya Atorik lebih dari 2008 itu mendidik anaknya untuk bisa mengerjakan hal-hal basic itu sebenarnya. Lahan 1 hektar ini sekarang menjadi ruang belajar bagi banyak orang. Mereka datang dari berbagai daerah ke Atorik untuk melihat langsung sistem pertanian ini. Jadi saya tertarik pengolahan pangan dari kebun sendiri, karena hal itu selain daripada menekan budget gitu ya, yang biasanya kita mengeluarkan budget lebih besar dari sebelum kita mengolah pangan sendiri, jadi lebih menekan gitulah. Terus yang kedua, keasliannya itu lebih terjaga. Maksudnya dari pupuk, kita mengetahui ini pupuknya itu dari apa saja. Sedangkan kalau beli dari orang lain kita belum tahu gitu. Terus rasanya juga, kesegaran juga itu beda. Di sini itu biasa untuk satu porsi itu ada yang sampai 20 atau 25.000. Sedangkan kalau misalkan masak sendiri dengan pangan yang hasil olahan sendiri, itu bahkan pengeluarannya itu untuk beli minyak saja gitu ya, minyak sama gas mungkin ya gitu. Jadi emang lebih menekan pengeluaran sekali gitu. Awalnya saya memberi ke warung seperti bawang daun, lalu saya itu tidak mengolah keseluruhan dari batang daun tersebut, dipotong bagian akarnya. Nah, si batang yang ada akarnya itu ditanam kembali, sehingga saat saya ingin memasak kembali tidak usah membeli lagi. Jadi langsung mengambil dari kebun sendiri. Harapannya tentu ingin melibatkan banyak orang untuk lebih aware tentang pangan. Terlebih pada generasi-generasi Gen Z, generasi Alpha, Beta, yang mana itu akan menjadi penerus Indonesia tentu saja. Tidak usah melangkah lebih jauh, tetapi lakukan hal yang sesederhana mungkin, yaitu dengan mencoba merubah pola makan, mencoba untuk kita aware terhadap pangan kita menumbuhkan lagi makanan-makanan tradisional yang disebut kuno, padahal itu yang membuat kita sehat, itu yang membuat pola pikir kita lebih kritis, membuka pikiran kita untuk lebih, artinya biar pola pikir kita nggak sesat pikir begitu. Saya sebagai anak muda memang sangat tertarik dengan berbagai hal yang ada di Atorik ini. Melihat dari krisis sekarang, anak-anak muda yang entah di bawah saya atau seumuran dengan saya lupa tentang apa yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia dan alam itu sangat berkesinambungan ya, karena manusia itu sendiri
bagian dari alam itu sendiri begitu. Jadi alam itu bukan sesuatu hal selain manusia, tapi kita juga masuk ke dalam alam itu sendiri. Di sini, Islam diajarkan sebagai agama yang sangat feminin, penuh kasih, merawat, dan melindungi. Santri tidak hanya diajari melayani diri sendiri, tapi juga melayani alam semesta. Dari Atorik, kita belajar satu hal nyata. Merawat iman dan merawat alam sejatinya berjalan beriringan. Karena menjaga kelestarian bumi adalah bagian dari keimanan itu sendiri.